Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Syaifullah, tadi saya berbincang dengan Bu Kony yang saya tahu tadi ada gangguan sedikit komunikasi. Tapi yang jelas tadi Bu Kony menjelaskan bahwa kalau berbicara soal pembelian modernisasi alutsista ini kan harus ada persetujuan dari beberapa pihak. Karena termasuk rancangan strategi untuk pertahanan nasional begitu. Salah satu yang harus diajak bicara adalah Pak Menteri Bappenas, Pak Suharto Mono Arfa. Nah, Pak Suharto ini sudah tahu ada beberapa mata anggaran yang Pak Suharto sudah paham, tapi ada beberapa mata anggaran lain yang kata Pak Suharto yang tahu hanya Menteri Pertahanan. Yang tadi Anda jelaskan adalah bahwa minggu depan DPR Komisi 1 akan bertemu dengan Kementerian Pertahanan. Pertanyaan dari Bu Kony adalah kalau kemudian kita akan memperbarui alutsista, kita semua setuju harus dimodernisasi, tapi apakah sudah ada rencana strategi pembaruan alutsista ini akan seperti apa dan kenapa yang anggaran yang harusnya sampai dengan rencana sampai dengan 2045 itu dipadatkan jadi hanya 2,5 tahun? Pak Syaifullah, apakah sudah punya jawaban soal ini? Menteri Pertahanan diminta oleh Komisi 1 untuk membuat grand design. Seberapa besar untuk MEF itu. Nah, oleh karena itu Menteri Pertahanan sudah mengusulkan kepada Presiden tentang beberapa perjanjian-perjanjian dari negara-negara yang selama setahun terakhir ini sangat intens dilakukan oleh Menteri Pertahanan Jenderal Prabowo Subianto. Oke. Nah, dalam setiap proses itu Komisi 1 selalu dikonsultasikan secara tertutup karena ini menyangkut rahasia baik yang memproduksi alutsista maupun kita yang membeli. Kita tentunya tidak bisa menyampaikan secara gamblang kepada publik tentang alat-alat tempur apa yang kita beli. Tapi saya hanya memberikan gambaran. Misalnya saat ini ibu kota negara kita dikawal oleh 33 pesawat F-16. Ya. Dari 33 itu hanya 16 yang bisa beroperasi. Dari 16 yang bisa beroperasi itu sekitar 11 pesawat yang memiliki amunisi. Dari 11 pesawat yang memiliki amunisi itu jarak tempuh rodanya itu hanya sekitar 25 km. Oke. Dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia dan negara tetangga kita, itu jarak roda tempurnya itu amunisinya itu sekitar 140 km. Artinya apakah teman-teman di Komisi 1 sudah paham, sudah mengetahui, sudah dibagi informasi rencana strategi pembelian alutsista itu apa saja? Ya, tentu sudah ada ya Pak ya? Sudah ada gambaran-gambarannya, strategi-strateginya. Ya, strateginya misalnya saya sampaikan saja, misalnya bagaimana kita membeli punya Rusia, tapi Amerika dan sekutu-sekutunya tidak tersinggung. Kemudian kita juga membeli pesawat tempur misalnya dari Prancis, sekutunya Amerika. Pak Syaifullah. Pak Syaifullah begini, tadi pertanyaan yang kedua dari Ibu Kony adalah kenapa untuk rencana yang seharusnya sampai tahun 2045 dipadatkan hanya sampai 2024. Seolah-olah kita harus menghabiskan anggaran dalam 2,5 tahun untuk sesuatu yang sebenarnya harus habis untuk perencanaan selama sekitar 30 tahunan. Saya tampaknya ada masalah lagi dengan Pak Syaifullah. Saya ke Bu Kony dulu. Bu Kony, tadi jawaban dari Pak Syaifullah katanya sebenarnya sudah ada perbincangan tapi tertutup begitu. Apa respons Anda? Bu Kony juga saya tidak bisa dengar. Sebentar Bu Kony. Halo. Mungkin teman-teman bisa bantu saya? Ini berarti ada masalahnya di TV. Most probably. Oke, Bu Kony silakan langsung respons Anda. Oke. Jadi begini, menurut saya agak susah kalau untuk Pak Syaifullah merespon karena beliau nggak baca renstranya. Kalau saya sudah baca Mbak renstranya. Jadi di situ tuh yang tadi saya pertanyakan banyak hal. Contoh, kalaupun yang disampaikan tadi beliau itu betul, ya kan, mau beli. Saya mau tanya, di mana sekarang bisa beli kapal selam baru yang selesai dalam 2,5 tahun? Kasih tahu saya negaranya. Di mana kita bisa beli pesawat tempur bisa beli 2,5 tahun jadi utuh.
Di mana kita bisa beli misalnya kapal induk, kalau memang kita harus kapal induk, bisa selesai 2,5 tahun, nggak ada. Makanya pertanyaan saya itu adalah, puzzle saya yang paling besar, kenapa semua dipressing ke 2024? Itu kenapa kemudian saya bertanya kepada Pak Suharto Mono Arfa. Karena Pak Suharto Mono Arfa itu harus bertanggung jawab kepada kredit ekspor pertahanan kan? Ya, ya. Nah itu tadi saya jelaskan, beliau bilang yang 20 miliar dolar, beliau sudah paham. Karena beliau yang cerita dengan detail rancangan seperti apa. Tetapi yang 104 miliar dolar, beliau nggak tahu, yang tahu Kementerian Pertahanan. Oke. Itu yang saya pertanyakan. Kalau sekarang Pak Suharto Mono Arfa bisa jawab dengan baik, kenapa Kementerian Pertahanan jadi bingung banget jawabnya gitu? Oke. Saya kan boleh aja tahu sebagai rakyat. Saya bisa menyanggah itu. Kita tidak mungkin, betul kata Bu Koni itu, tidak mungkin kita membeli alutsista itu dalam waktu 2,5 tahun misalnya. Tahun 2024 selesai. Yang kita maksud itu, yang dimaksud oleh Kementerian Pertahanan itu adalah bahwa kontrak perjanjian harus selesai pada tahun 2024. Tentunya setelah kontrak perjanjian pengadaan alutsista dari negara-negara sahabat kita itu secara bertahap akan dilakukan pembayaran melalui APBN setiap tahunnya. Mungkin saja sampai 2045. Jadi kita perjanjian-perjanjiannya saja, kontrak-kontraknya saja selesai. Kontraknya belinya sampai 2024, nanti barangnya toh datang sesudahnya tidak ada masalah, begitu ya Pak Syaifullah ya? Kan di dalam kontrak itu kan akan ditentukan tahun kapan itu selesai. Oke, Bu Koni silakan. Begini, saya tuh sudah melewati bahas perpres ini dengan tim presiden juga. Saya nggak akan buka semua, kalau yang bahasan saya dan tim presiden memang rahasia Pak ya. Intinya begini, kalau ini yang mau dimaksud, kita tuh punya celah yang berbahaya dalam 9 tahun. Nah itu aja pertanyaan saya lah. Kalau orang pinter dan dia ngerti pertahanan, dia harus jawab itu. Yang kedua, kalau memang DPR sudah demikian paham, kenapa Pak TB Hasanuddin bertanya juga kepada saya? Jadi saya tuh ngobrol dengan Pak TBH juga, kami sama-sama nggak tahu gitu loh. Nah sekarang jadi aneh kan, saya sudah bertanya Pak DPH nggak tahu, ya kan, anggota maksudnya Komisi 1 nggak tahu. Saya tanya sama Pak Menteri Bappenas, Pak Menteri Bappenas hanya tahu yang 1-2 pasal, yang pasal itu nggak tahu. Nah akhirnya ini mesti dijawab oleh Kementerian Pertahanan, bukan kita. Jadi sebaiknya memang kebingungan ini dijawab oleh Kementerian Pertahanan dan jangan pernah dianggap bahwa ketika kita bertanya, apalagi sebagai akademisi, itu seolah-olah ancaman gitu loh. Kami itu berhak bertanya. Sebentar Pak Syaifullah, sebentar. Ada yang nggak masuk akal kami. Bagaimana mungkin namanya tuh RPPers khusus ya yang untuk pengadaan 2020-2024. Pertanyaan saya, kalau beliau bilang tadi bahwa nanti itu panjang ya kan, kenapa mesti dilunasi di 2024? Dibikin aja per tahunnya berapa dibagi 25 tahun kan begitu, atau sesuai jatah barang. Misalnya barangnya 5 tahun, ya dibagi 5 tahun. Contoh, kenapa di sini ditulis misalnya di pasalnya itu ada pembayaran sampai 2045 yang sebesar 13 triliun dolar. Saya lihat lagi. Itu kan berarti ngitungnya betul. Ada pembayaran kredit yang mesti dibayar segitu. Tapi cuma ini cuma kecil Mbak, 13 triliun kalau nggak salah. Nah yang besar-besar ini yang saya nggak tahu kemana. Oke, Pak Syaifullah silakan. Di Komisi 1 kebetulan saya adalah Badan Anggaran Komisi 1. Kalau Bu Koni mau tanya nanti secara pribadi saya bisa sampaikan. Tapi saya tidak akan menyampaikan di dalam forum yang terbuka ini. Tentu di Komisi 1 kan masing-masing punya bidangnya masing-masing. Kebetulan saya Badan Anggaran dan saya mengerti persis apa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo untuk pembelanjaan anggaran sekitar 1.750 triliun itu hingga tahun 2045. Kalau saya disampaikan dari sini tentu saya tidak ingin mendahului. Saya juga tidak akan meminta Pak Syaifullah untuk bercerita itu. Tapi mungkin ada baiknya kalau misalkan nanti bisa dari Komisi 1 DPR sudah gamblang dapat perencanaannya bisa di-share dengan beberapa akademisi dan juga mungkin juga malah Pak Suharto Mono Arfa sendiri supaya kita semua paham. Tapi yang jelas minggu depan akan ada pertemuan antara Komisi 1 dengan Kemenhan. Kita juga tunggu apa yang akan dibahas, pembahasannya akan seperti apa. Nanti akan bisa saya ngundang saya lagi. Ya. Oke, kami nantikan lagi Pak Syaifullah. Tapi begini, mumpung saya masih punya waktu dengan Pak Syaifullah dan Bu Koni, saya mau dapat sedikit respons dari Anda berdua masing-masing begitu. Kalau kemudian ini pembayaran modernisasi alutsista ini menggunakan pinjaman dari luar negeri, entah itu lunak, entah itu pinjaman apapun, sebenarnya apa yang kita harus hati-hati? Adakah implikasinya tersendiri, Pak Syaifullah? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu malah baik. Kita akan membeli di semua sekutu Amerika dan sekutunya Rusia. Jadi tidak ada yang tersinggung dalam pembelian kontrak perjanjian pembelian alutsista ini. Oke. Bu Koni silakan. Kalau saya merasa itu bukan jawaban ya.
Itu pertanyaan saya tuh gini aja, gini Mbak ya. Namanya pinjaman, kalau pembelian dengan luar negeri sebenarnya namanya kredit ekspor, oke? Itu namanya pinjaman luar negeri. Dan kita dapatkan dari Qatar, yang saya tahu. Pertanyaan saya, kalau pinjaman itu kita mesti balikin nggak ya Mbak ya? Mesti kan? Nah, saya mau tanya, yang mau balikin itu siapa? Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo, atau rakyat Indonesia? Jadi saya ingin tahu misalnya nih, kalau jadi berapa per tahun rakyat Indonesia harus membayar hutang itu misalnya. Jadi kita bisa ukur nih, tahun-tahun berikut ini beban kita ini apa gitu. Dengan sekarang ada beban bekas COVID, tambah lagi beban bekas ini. Supaya kita bisa itu ke satu. Kedua, kita tuh harus paham betul bahwa kalau beli alutsista itu sampai pikir harus sampai deployment. Saya bertanya, kalau kita memperkuat alutsista dalam waktu demikian cepat, 2,5 tahun, dari mana tentaranya? Contoh ya, kapal selam itu satu kapal selam bisa 50 misalnya, apa 75. Bagaimana kita bisa sulap dalam 2 tahun datang misalnya 6 kapal selam, 6 kali 75 orang. Itu udah ada hitungannya belum gitu. Belum lagi yang lain-lain. Jadi itu yang menurut saya itu harusnya kita paham betul. Supaya nggak ada kebutuhan. Karena dengan tiba-tiba kalau kita baca Perpres ini menjadi banyak dalam waktu demikian pendek, itu menjadi pertanyaan at least untuk saya Mbak gitu. Dan juga beberapa orang saya pertanyakan. Pak Syaifullah silakan terakhir. Ya, saya mengkhawatirkan pendapat Injar dari Bu Kony. Saya berharap Bu Kony sebagai orang yang mencermati tentang pertahanan, mendalami betul sebelum mengkritisinya. Kita tidak mungkin menutup diri untuk... Saya nggak berkritisi, saya nanya kok. Ya, saya nggak kritis, Pak, saya tanya. Bu Kony bentar. Saya menjawab. Kalau Bu Kony tanya, saya bisa jawab. Apalagi berdua, saya semakin bisa gamblang menjawabnya. Kalau saya badan anggarannya. Oleh karena itu, Bu Kony pelajari betul-betul. Tidak mungkin juga. Saya sependapat dengan Bu Kony. Nggak mungkin kapal selam ojo-ojo menjadi 10 misalnya. Itu nggak mungkin. Tapi kontrak kerjanya itu boleh sampai tahun 2024. Karena Bapak Presiden Jokowi sampai saat ini konstitusinya hanya mengatur jabatan presiden itu adalah 2 kali 5 tahun. Dan beliau akan berakhir pada tahun 2024. Baik. Nah, kesempatan inilah Pak Jokowi membeli pesawat-pesawat tempur dari sekarang. Sehingga kita sudah siap pada tahun 2042 untuk bertempur dengan negara manapun agar semua bisa terpenuhi alutsista itu. Tapi Pak Syaifullah, yang ingin saya pastikan nanti minggu depan semua transparansi data, transparansi rencana, transparansi penggunaan anggaran pasti akan ditagih oleh Komisi 1 dong? Iya tentu. Saya tidak ingin kapan kami akan bertemu dengan Menteri Pertahanan. Ini tadi karena jadi pertanyaan juga dari Bu Kony, bukan kritikan ya Bu ya, pertanyaan ya? Ya, pertanyaan, cara berdua, nanya jangan suka dianggap kritik gitu loh. Saya ngerti soal pengadaan, tapi kenapa mesti lunas tahun 2024? Aneh kan, kalau selesai 10 tahun bayar aja udah selama 10 tahun. Kenapa mesti bayar di depan? Kita nantikan pertemuan minggu depan antara Komisi 1 DPR dengan Kemenhan. Kalau misalkan ada perkembangan yang berarti tentu saya akan dengan senang hati mengundang kembali Pak Syaifullah dan Ibu Kony untuk membahas hal ini. Semoga minggu depan paling tidak ada sedikit pencerahan begitu ya, apa 1.750 triliun itu. Terima kasih Pak Syaifullah Tamliha, Ibu Kony Rahakundini Bakri sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa, sehat terus.